والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف الإمام الغزالي نفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم كرم في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa anhu annahu kana yusalli yawman itu ya. Benar. Wa yurwa dan diriwayatkan anhu daripada Muslim bin Yasar. Kalau tidak salah itu ya. Iya, benar. Benar itu. Hah? Wakila li Khalaf bin Ayyub, ya. Wakila dan dikatakan li Khalaf bin Ayyub pada Syekh Khalaf bin Ayyub, ala yu'zika, apakah tidak diganggu, apakah tidak mengganggu kepada kamu apa ad-dubabu, apa lalat fi sholati, di dalam sholat, fatat truda, sehingga mengusir siapa kamu kepada lalat. Qala berkata siapa Khalaf bin Ayyub, la u'awidu, tidak membiasakan siapa saya nafsi pada diri saya, syai'an pada diri saya, syai'an pada sesuatu yufsidu yang bisa merusak apa syai' alaiya atas diri saya apa sholat saya. Kila dikatakanlah kepada Syekh Khalaf bin Ayyub, wa kaifa tasbiru ala dzalik, wa kaifa bagaimana tasbiru kamu sabar ala dzalika atas itu semuanya. Qala berkata Syekh Khalaf bin Ayyub, balagha sampai ini kepada saya annal fusaqa, sesungguhnya orang-orang fasik, yasbiruna itu mereka sabar, siapa fusak, tahta aswat si sultan, itu di bawah cambukannya raja-raja. Liuqala dikatakan fulan sobur, seseorang fulan itu sobur, orang sabar. Wa yaftakhiruna dan bangga siapa mereka bidzalika dengan itu. Fa'ana maka utawi saya qaimun itu sedang berdiri baina yaday rabbi, di antara hadapannya Tuhanku. Afa'atu harriku, apakah maka menggerakkan siapa saya lidubabatin, karena satu lalat. Masya Allah, luar biasanya ya. Ada seorang Syekh Khalaf bin Ayyub, Syekh, bagaimana kamu, apakah kamu tidak terganggu oleh lalat? Apakah kamu tidak terganggu oleh lalat ketika kamu sholat? Jawabnya, tidak, aku biasakan untuk saya ingin merusak sholat saya dengan masalah lalat saja. Bagaimana telah sampai kepada saya orang-orang fasik saja itu dicambuk oleh raja-raja, katakanlah penjahat-penjahat, diinterogasi, dihajar oleh aparat saja, mereka tenang-tenang saja, ya mereka kesakitan, tapi mereka masih sabar dan bangga terhadap itu. Bagaimana saya? Padahal mereka pendosa di hadapan para raja-raja itu ya. Bagaimana saya ini menghadap kepada Tuhanku, masa saya harus main-main misalnya? Maka bagaimanakah harus saya main-main? Saya menggerakkan badanku gara-gara hanya satu lalat? Masa saya tidak sabar gitu. Wa yurwa dan diriwayatkan an Muslim bin Yasar, diriwayatkan daripada Syekh Muslim bin Yasar, anau sesungguhnya Syekh Muslim bin Yasar kana ada Syekh Muslim bin Yasar idza arada, ketika mendekati Syekh Muslim bin Yasar as-salata pada salat, qala berkata Syekh Muslim li ahli pada keluarganya, tahaddasu, silahkan kau bercerita, antum kamu semuanya. Fa inni, maka sesungguhnya lastu, tidak ada siapa saya, asma'u mendengar siapa saya, kepada kamu semuanya. Jadi beliau mengatakan silakan kau cerita, kalau saya sedang sholat saya tidak mendengar apa-apa, orang kanan kiri bercerita saya tidak mendengarkan. Ya Allah, itu luar biasa konsentrasinya, luar biasa menghayatinya sholatnya ulama-ulama itu.
Wa yurwa dan diriwayatkan anhu daripada Muslim bin Yasar, karena ada siapa saya Muslim bin Yasar yusolli yauman, sedang sholat saya Muslim bin Yasar yauman dalam satu hari fi Jamil Basrah, di masjidnya kota Basrah, ini di Irak. Belum pernah sholat di kota Basrah, di masjid kota Basrah. Fasaqatat, maka kemudian robohlah apa nahiyatun, apa sudut minal masjid, daripada masjid. Fastama'an nasu lidzalik, fasama, maka berkumpul siapa annasu manusia lidzalik, karena robohnya itu masjid. Robohnya itu ujung masjid, pojokan masjid itu. Falam yas'ur, maka tidak merasa siapa Muslim bin Yasar bi sebab saktotun nahiyah, sebab apa itu gugurnya atau robohnya itu ujungnya masjid atau sudutnya masjid. Hatta insarafa, sehingga selesai apa sholatnya Syekh Muslim bin Yasar minas sholati, daripada sholat. Beliau tidak terasa. Beda dengan kita sholat Allahu Akbar, ada hujan, dengar apa tidak? Allahu Akbar, lagi Allahu Akbar, di tetangga kamu lagi goreng ikan asin, rasa bau apa tidak kira-kira? Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Wa kana, dan ada siapa Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga mereka ridha sapa anhu kepada Ali bin Abi Thalib, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajah, pada wajahnya Imam Ali. Idza hadara, ketika hadir, datang apa waktu salat, apa waktunya salat, yatazalzalu, maka gemeter, maka bergetar siapa Imam Ali, wa yatalawwanu, dan berubah pucat apa wajahnya Imam Ali. Faqil, maka dikatakanlah kepada kami, malaka ya Amirul Mukminin, ma itu apa laka itu bagimu ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukminin. Fayaqul, maka berkata Imam Ali, jaa, datang apa waktu amanah, apa waktu datangnya amanah, aradhahallahu 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina, aradhaha, yang telah menawarkan, yang telah mendatangkan kepada amanah ini siapa Allah, ala samawati wal ard, atas langit dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Fa abaina, maka enggan siapa mereka, tidak mampu, tidak sanggup mereka, ayahmilna, supaya menanggung siapa mereka kepada amanah. Wa asfaqna, dan takut siapa saya, minha, daripada amanah. Wa hamaltuha, dan menanggung siapa saya kepada amanah. Ini kata Imam Ali, ya Allah, sholat ini pernah ditawarkan, amanah ini pernah ditawarkan, gunung yang kuat itu, gunung-gunung yang kuat, langit-langit setuju, sampai setuju, bumi tidak berani untuk membeban amanah sholat ini. Tapi kami manusia mau menanggung amanah ini, mampu mau menanggung amanah ini. Jangan main-main, ini amanah sholat ini, amanah sholat dari Allah Subhanahu. Wa yurwa, dan diriwayatkan an Ali bin Husain, diriwayatkan daripada Ali bin Husain, anau, sesungguhnya Ali bin Husain, kana, ada siapa Ali bin Husain, idza tawaddoa, ketika wudu siapa Ali bin Husain, isfarra, maka menjadi pucat, isfarra, maka menjadi pucat apa launuhu, apa warnanya Ali bin Husain. Fayaqul, maka mengatakan lahu kepada Ali bin Husain, siapa ahlu keluarganya, ma hadzal ladzi ya'tarika 'indal wudu, ma utawi apakah, ma itu apakah, hadza utawi ini ma ini, alladzi yang ya'tarika, yang menimpa kepada kamu, indal wudu, ketika wudu. Fayaqul, maka berkata siapa Ali bin Husain, atadruna, apakah kamu tahu, baina yadaiman, di antara hadapannya siapakah, uridu, menghendaki siapa saya, an akuma, supaya berdiri siapa saya. Apakah kamu tahu begitu kamu sholat, kamu wudhu, begitu kamu persiapan untuk wudhu, kamu itu mau sedang menghadap siapa? Coba kamu hayati. Ini yang dihayati oleh Imam Ali bin Husain. Begitu wudhu langsung berubah pucat wajahnya.
karena dia takut, karena takut dan cinta yang luar biasa, karena dia mau menghadap zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menghadap, umpamanya kamu berangkat ke Jakarta, mau berjumpa dengan presiden saja Republik Indonesia yang repot, yang pengawalannya ketat, yang protokolernya sangat ketat itu, bagaimana perasaan kamu? Kamu tiba-tiba diundang untuk berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia. Bagaimana kamu rasanya? Atau kalau kamu adalah bawahan, kemudian mau umpamanya TNI mau berjumpa dengan Panglima, Panglima TNI atau Jenderal Kasat, atau yang paling atas itu apa? Pokoknya pimpinan TNI. Bagaimana rasanya? Kamu di atas satu level saja harus hormat. Bagaimana kalau dia lebih tingkatnya lebih tinggi lagi? Ini Allah yang menciptakan seluruh raja-raja di muka bumi ini. Bagaimana kita happy saja? Perasaan itu coba dihadirkan, karena kamu ketika wudhu persiapan mau menghadap Allah yang maha kuasa. Wa yurwa, dan diriwayatkan an Ibn Abbas, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala berkata siapa Daud alaihissalam, siapa Nabi Daud alaihissalam fi munajatihi, di dalam munajatnya Nabi Allah Daud alaihissalam, ilahi wahai Tuhanku, man yaskunu baitaka, man siapakah yaskunu yang akan menempati baitaka di rumahmu ya Allah, wa mimman, dan kepada siapakah tataqabbalu menerima siapa Tuhan as-salata pada salat. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah ilahi kepada Daud, ya Daud, wahai Daud, innama yaskunu, sesungguhnya akan menempati baiti pada rumahku, wa akbalu, dan menerima siapa saya as-salata pada salat minhu, daripada man pada seseorang, innama yaskunu akan menempati siapa man baiti pada rumahku, ya. Yaskunu itu ada fa'ilnya, berarti di man aja. Wa akbalu as-salat minhu man tawadhu'a li'azamati. Ini munajatnya Nabi Daud. Siapakah yang akan menempati rumahmu? Baitaka ini adalah masjid-masjid, tempat-tempat ibadah ini maksudnya. Dan siapakah yang akan diterima sholatnya, sholat ini ya Allah? Allah berkata, ya Daud, wahai Daud, sesungguhnya yang akan menempati rumahku adalah wa akbalus sholat, dan saya akan menerima sholat minhu, daripada man. Perhatikan, yang akan diterima sholatnya, perhatikan untuk kita, adalah man tawadhu'a li'azamati, orang yang andap asor, orang yang tunduk, hatinya yang tunduk li'azamati, pada keagunganku. Paham? Jadi kalau kamu ingin sholat kamu mau diterima oleh Allah, adalah kamu di dalam hati kamu ada tawadhu, ada rasa tunduk di dalam hati kamu kepada keagungan Allah Subhanahu wa qata'a naharahu bidzikri. Perhatikan yang kedua ini. Allah berfirman ini, yang akan diterima sholatnya adalah yang menghabiskan. Wa qata'a itu memutus. Jadi memutus itu menghabiskan. Yang menghabiskan siapa man naharahu, pada siangnya man bidzikri, dengan berzikir kepada aku. Jadi yang akan diterima yang kedua itu, indikator yang kedua adalah orang yang selalu berzikir, yang memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi bukan orang yang malas-malas zikir, orang yang banyak zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikir itu apakah harus di masjid terus? Tidak.
Tidak apakah harus di masjid terus mulai pagi sampai jam 6 sore di masjid terus tidak pernah keluar, tidak. Tapi setelah zikir di masjid, kemudian kamu berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Selesai kerja, alhamdulillah. Dalam kerja tidak melanggar perintah Allah, yang benar, yang halal, yang dijauhi dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Diniatkan karena Allah, diniatkan untuk supaya kuat ibadah di jalan Allah. Itu semuanya adalah bagian daripada zikir. Ya, jadi jangan dikira zikir itu selalu di musola saja, di masjid saja, tidak ya. Di seluruh kehidupan kita ini bisa berzikir. Yang penting harus ingat, hati kamu itu jangan dibikin lalai. Jangan dibikin lalai untuk tidak berzikir. Terus yang ketiga, wa kaffa nafsahu 'anis syahawat. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa kaffa nafsahu. Orang yang mau menahan dirinya, nafsunya 'anis syahawat, dari syahwat-syahwatnya. Yang paling berat manusia itu adalah berikutnya ini ya. Ya, berikutnya lagi adalah mau menahan hawa nafsunya. Maka Mbah Kiai Maimun itu orang takwa itu adalah menasihati, termasuk menasihati saya itu, kalau kepingin jadi wali ya kudu iso ngempet. Kata Mbah Kiai Maimun, paham apa paham? Kalau kepingin jadi wali kudu iso ngempet hawa nafsunya. Paham apa paham? Kalau ingin jadi orang sukses, orang yang muttaqin harus bisa ngempet. Tahu ngempet? Menahan diri, jangan memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu badan kita ini luar biasa. Hawa nafsu badan kita itu luar biasa. Maunya yang memperturutkan hawa nafsu badan ini loh. Padahal kalau sudah mati itu semuanya hilang ya. Nafsu badan kita itu luar biasa. Ingin disanjung, ya betul apa betul? Diri kita itu ingin disanjung. Kalau tidak disanjung-sanjung, tidak mau. Ini penyakit ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin diperhatikan. Apa gunanya? Ingin dapat follower, ya ngono kuwi apa? Apa gunanya kita ini lillahi ta'ala? Kau terima alhamdulillah, enggak ya, sepenting kita khidmat. Tugas kita itu khidmat, menyebarkan ilmu semampu kita, mengajak orang dalam kebaikan semampu kita. Adapun diterima dan tidak, ya biasa. Sunnatullahi allati qad khalat wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi. Sunnahnya Allah itu tidak akan pernah berubah. Nabi-nabi itu yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini mesti ada musuh-musuhnya yang membencinya. Jadi seorang pejuang, seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz itu bukan orang yang tanpa melalui rintangan-rintangan ini. Kalau kamu ingin baik saja semuanya, tidak akan bisa seperti itu. Karena kata Rasulullah, karena apa? Wali Abu Jahlin. Perjuanganku itu ada Abu Jahal. Perjuanganku itu ada Abu Jahal. Wali ummati ummatuhu, dan bagi umatku yang berjuang dalam kebenaran ada umatnya Abu Jahal. Ente milih umatnya Nabi atau umatnya Abu Jahal? Kita aja milih umatnya Nabi atau umatnya Abu Jahal ya. Tapi selalu ada dalam kehidupan ini, selalu ada umatnya Abu Jahal itu selalu ada. Makanya harus bisa ngempet. Paham apa paham? Tekon dimo ya Allah, ini tekon dimo. Terus yang berikutnya lagi yang diterima ya. Pertama, tawadhu ala azamat wa qata'ah, yang selalu berzikir, wa kafana nisahawat min ajli, karena diriku, karena Allah Subhanahu wa taala. Yud'imul ja'i, yang berikutnya lagi nih. Jadi yang diterima sholatnya, indikator yang berikutnya lagi, yud'imul ja'i, orang yang mau memberi makan orang-orang lapar. Orang yang memberi makan orang-orang yang ya Allah, ini hebat, ini hebat pokoknya ya. Orang yang memberi makan orang-orang lapar. Sebenarnya dalam hadis Nabi,
tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya kalau dirinya kenyang sementara kanan kirinya, masyarakat kanan kirinya, di kawasannya, di teritorialnya banyak orang-orang yang tidak bisa makan, kelaparan, malamnya nggak bisa tidur gara-gara kelaparan. Makanya kepedulian sosial itu, ibadah sosial kamu itu harus ditingkatkan. Semampu kamu bagaimana, semampu kita bagaimana gitu loh ya. Paham apa paham? Makanya terus terang aja, saya ini pemimpin yang baik untuk kita, namanya pemimpin ya, amanah pemimpin suatu kawasan, bupati, camat atau apa, maka indikatornya adalah kepedulian mereka diantaranya kepada orang-orang lemah, orang-orang lemah. Bagaimana kepedulian mereka kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang mondok, anak-anak yatim itu loh, anak-anak yatim yang mereka itu pontang-panting ustadz-ustadznya memikirkan mereka bisa makan, bisa sekolah. Lah kamu dikasih amanah kok diam-diam saja, gimana itu? Kalau dikasih amanah kok diam-diam saja, itu apa gunanya kamu? Ya, maka orang yang tidak memikirkan itu, yang tidak peduli itu, ya tidak layak itu, ya tidak layak jadi pemimpin. Paham apa paham? Ya Allah, tandanya orang yang ahli sholat itu ya, yang diterima sholatnya, orang yang selalu berpikir bagaimana dirinya bisa membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yatim, ya, janda-janda tua. Nah, janda-janda tuh, kalau janda-janda muda itu bahaya masalahnya itu, Bang J. Kalau janda-janda muda itu bahaya. Masya Allah, setiap sore Bang J antarin nasi ke janda-janda yang tua, tidak pernah bahaya ini. Ada udang di balik. Masya Allah. Tokon dimarek. Yut'amul jai' wa yu'awil gharib, dan memberi tempat bagi perantau yang susah. Kita bagaimana bisa membantu? Wa yarhamul musab, wa yarhamu, dan menyayangi siapa orang al-musab, pada orang yang terkena bala musibah. Walidalik maka seperti itulah alladzi yang yudiu, yang bisa menerangi, yudi yang menerangi apa, nuru, cahayanya orang fis sama, di langit kasamsi, seperti matahari. Orang yang bisa memposisikan seperti itu, pada hakikatnya dirinya bisa menerangi langit seperti matahari. Orang yang mempunyai sifat seperti itu, Masya Allah, amalnya itu seperti matahari, terang benderangnya seperti matahari. Istimewa. Ke ente mau jadi amal kamu seperti matahari atau seperti lilin? Seperti matahari atau seperti lilin? Lilin begitu kena tiup langsung padam. Nauzubillah, Masya Allah. Idza da'ani, ketika berdoa orang itu, idza da'a, ketika berdoa siapa orang itu ni kepada saya, labbaituk, maka mengabulkan siapa saya hu kepada man. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti itu berdoa langsung aku terima. Wa in sa'ala, dan ketika meminta, ini mentakkid, min sa'ala, jika minta siapa orang itu ni kepada saya, a'taitu, akan memberikan siapa saya hu kepada man. Aj'alu, menjadikan siapa saya lahu kepada man fil jahli, di dalam kebodohannya, hilman, kepada kasih sayang, kelembutan, wa fil ghaflati, di dalam kelalaian, zikron, pada zikir. Masyaallah, lalai pun dianggap zikir, orang-orang yang hebat seperti itu. Wa fil zulmati, di dalam kegelapan, nuran, diberi cahaya. Wa innama misluhu, dan sesungguhnya perumpamaannya orang itu, finnasi, di dalam manusia, kal firdausi, seperti surga firdaus, fi a'lal jinan, di dalam setinggi-tingginya surga. La taibasu, tidak kering apa anharuha, apa sungai-sungainya orang itu jinan. Wala tataghayyaru, dan tidak pernah berubah apa simaruha, apa buah-buahnya firdaus. La, tidak pernah kering, sungai-sungainya tidak pernah kering, tidak pernah berubah buah-buahnya di dalam surga itu. Wa yurwa, dan diriwayatkan an Hatim al-Asam, diriwayatkan daripada Syekh Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Hatim al-Asam
Suila, ditanya siapa Hatim al-Asam an salatihi, daripada salatnya Hatim al-Asam. Faqala, maka berkata Hatim al-Asam, ini cara salatnya Imam Hatim al-Asam, cara menghayati salatnya Imam Hatim al-Asam. Perhatikan, kalau bisa ini diamalkan. Idza hanat, ketika sudah dekat apa as-salat, waktu salat, asbaltu, maka menyempurnakan siapa saya al-wudu'a, pada wudu. Asbaltu al-wudu wa ataitu, dan mendatangi siapa saya al-maudhi'a, pada tempatnya salat, alladzi, yang uridu, menghendaki siapa saya as-salata, pada salat, fi di dalam ladi. Fa'aqudu, maka duduk siapa saya fihi di dalam fa'aqdu maudhi', fi di dalam maudhi' tempat itu ya, hatta taztami'a, sehingga terkumpul apa jawarih, anggota badan saya. Summa akum, lantas berdiri siapa saya ila sholati, pada sholat saya. Faja'alu, maka menjadikan siapa saya al-Ka'bah, apa al-Ka'bah itu Ka'bah baina hajibe, di antara kedua mata saya. Jadi salah begitu Allahu Akbar itu seolah-olah di antara kedua mata saya itu saya pas menghadap Ka'bah. Yang dihayati itu saya menghadap Ka'bah. Wassurat, dan siratal mustaqim, itu seolah-olah saya menghayati siratal mustaqim tahta qadamik, di bawah telapak kaki saya. Siratal mustaqim, wal jannah an yamini, surga ada di kanan saya, wan naru an yasari, dan neraka ada di belakang kiri saya. Wa malakul mauti, dan malaikat pencabut nyawa Israel min warai, di belakang saya. Wa adzunnuha, dan saya menyangka pada ini salat akhir salati, pada akhir salat saya. Suma aku, lantas saya berdiri bainar raja wal khauf, saya berdiri di antara harapan dan ketakutan. Jadi kalau kita itu harus berada seperti ini, perasaan kita ketika sholat itu antar roja dan khauf. Roja mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, riayah Allah, tapi kita juga takut atas kebodohan saya, atas dosa-dosa kita, atas kelalaian kita seperti itu. Jangan terlalu pasti sholatku diterima, jangan. Jadi kita itu bainar roja wal khauf, sholat kita itu antara harapan dan ketakutan. Wa kabbiru, dan takbir siapa takbiron, dengan takbir ya bitahannunin, dengan penuh keyakinan. Wa aqra'u, dan membaca siapa qira'atan, dengan satu bacaan, bitartilin, dengan tartil. Wa arka'u, dan ruku' siapa saya ruku'an bitawadu'in, ruku'an dengan ruku', bitawadu'in, dengan tawadhu'. Wa asjudu, dan sujud siapa saya sujudan, dengan sujud, bitakhussu'in, dengan khusyuk. Wa aqudu, dan duduk siapa saya alal warikil yusra, atas pantat yang kiri. Wa afrusu, dan menjadikan membeber siapa saya dhahra qadamiha, pada punggung telapak kaki saya. Wa ansabu, dan menegakkan siapa saya al-qadama, pada kaki al-yumna, yang kanan, al ibham, atas jari-jari jempolnya kaki. Hanya ketika sholat dipanjatkan gitu. Wajba'u, dan mengikutkan siapa saya itu semuanya al-ikhlas, pada semuanya itu ikhlas karena Allah. Sumala adri, lantas saya tidak tahu aku biltu, apakah diterima siapa saya minni, daripada saya, amla atau tidak. Itulah perasaan jiwanya orang yang sholatnya Syekh Khatib al-Asam seperti itu. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rakaatani, beliau mengatakan 2 rakaat, muktasidatani, yang sedang-sedang saja, fi tafakkurin, di dalam tafakkur, penuhi di tengah tafakkur ketika sholat itu, khairun, itu lebih bagus, min qiyami lailatin, daripada sholat sepanjang malam, wal qalbu sahin, tapi hatinya lalai. Jadi sholatnya orang istimewa, sholatnya orang waliullah, 2 rakaat yang sedang-sedang saja, itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan sepanjang malam sholatnya orang tapi lalai, tapi tidak mau tafakkur di dalam
sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, muslimin muslimat dianugerahkan untuk bisa menjalankan sholat secara khusyuk, semakin meningkat ditingkatkan oleh Allah di dalam hati kita ini. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.